Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ketika kewarasan diri menjadi hal yang paling utama di sela-sela Anda beraktivitas, karena kita pernah mengenal istilah work, life, and balance ya, adanya keseimbangan antara kehidupan, pekerjaan, dan juga kehidupan pribadi kita atau me time yang orang sering bilang itu. Nah, 2 minggu lalu sudah disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki pegangan berupa prinsip hidup dan kepemimpinan atau life and leadership principles ini tidak semakin insecure dan kehilangan kewarasan diri. Tetapi jangan khawatir, TML hadir sebagai pilihan alternatif, sebagai prinsip hidup, dan juga kepemimpinan di tengah perkembangan teknologi informasi dan juga digitalisasi. Saya masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita akan coba masuk poin yang kelima, tentang tekanan psikologis, tentang meaning atau makna. Saya nggak mau so tahu nih Pak Eloy, jadi mungkin langsung dijabarkan agar lebih komprehensif dan Smart Listeners juga bisa paham nih. Oh ya, sebelum jabaran, kita undang Smart Listeners untuk bisa berinteraksi. Silakan ya, Smart Listeners bisa berinteraksi di 2 kanal kami. Yang pertama di kanal WhatsApp 0812 11 12 959 atau lihat kami audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berkomentar, like, share, dan jangan lupa subscribe. Jadi nggak ketinggalan nih video-video Pak Eloy yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Oke, let's rock Pak Eloy, silakan. Yes, thank you Mas Daryl. Smart Listeners dan sahabat TML, kita sekarang diskusi tentang tekanan psikologis yang kelima. Ya. Dan ini tentang meaning atau makna. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal, saya akan menyebut lagi nama Alain de Botton ini, modern philosopher. Dia mengatakan bahwa sebagian besar anggota masyarakat dunia berada dalam pekerjaan yang salah. Tidak semua, tetapi banyak yang berada dalam pekerjaan yang salah, dan ini ya, menciptakan tekanan psikologis yang besar. Beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya hal yang sangat penting di dalam dunia kerja itu bukan komputer, bukan teknologi yang sekarang kita sedang nikmatin, tetapi sesungguhnya adalah the brain, otaknya manusia ini. Nah, tetapi otak manusia ini kita belum benar-benar menemukan cara, Mas Daryl, untuk bisa menggunakannya secara andal dan menggunakannya secara maksimal. Hal yang kita inginkan adalah tentu saja menyelaraskan antara potensi yang dimiliki oleh otak kita masing-masing dengan tugas yang dikerjakan sehingga menghasilkan karya terbaik untuk kesejahteraan bersama. Jadi itu yang digarisbawahi oleh Alain de Botton, dan tentu saja saya setuju. Itulah sebab di sini saya juga men-sharingkannya. Nah, hal yang sulit itu gini loh, Smart Listeners. Coba nanti ya, saya juga berharap ada pendengar yang mau sharing pengalaman nih, Mas Daryl. Mungkin pernah berpindah ya, termasuk berpindah industri, atau bahkan yang tadinya seorang pekerja kemudian menjadi seorang pengusaha, atau seorang pengusaha kemudian berbanting setir dan sekarang menjadi seorang karyawan. I don't know, tetapi itu sebenarnya hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena ketika kita mulai mengerjakan sesuatu dan kita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun di sana, untuk bermanuver, untuk berbelok, itu tantangan tuh. Bayangkan kalau kita ngumpulin anggota keluarga gitu ya, entah itu istri, suami, atau kita ngomong sama papa, kepada saudara-saudara kita, dan kita mengatakan, I need to talk, saya mau ngomong. Kita baru ngomong itu aja tuh, anggota keluarga dan teman-teman kita udah mulai curiga. Kayaknya gue tahu nih, kayaknya gue udah curiga dari dulu. Emang nggak bener nih orang nih ya, ini pasti ada apa-apa nih. Lalu kita mulai mengatakan, saya selama ini memang seorang accountant, tapi sebenarnya saya bukan accountant. Nah, gitulah kira-kira. Saya memang selama ini praktek dokter, tapi sebetulnya saya bukan dokter. Loh, gimana sih? Kamu tuh jago kok. Nah. Sebenarnya saya tuh mau jadi guru TK. Ya, ini sebagai contoh. Dan itu menggemparkan rumah tangga kita, membuat teman-teman kita berpikir, mana mungkin sih? Ya. Nah, itulah sebab kenapa akhirnya banyak orang yang they are not happy
mereka tidak happy dengan apa yang mereka kerjakan, tetapi they stay there anyway. Mereka tetap mengerjakannya karena nggak mudah untuk bermanuver, berganti pekerjaan, dan itulah yang menyebabkan terjadinya um, tekanan psikologis itu. Nah, tetapi kalau kita masuk lebih dalam, Mas Daryl, sebetulnya yang lebih dalam lagi itu apa sih? Yang kita cari itu kan tujuan sebenarnya. Um, jadi salah satu tekanannya adalah kita mungkin berada dalam pekerjaan yang salah, itu betul. Um, dan tekanan atau tantangan lain, kita berada dalam pekerjaan yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi kita mulai sedikit bosan. Nah ini nih, nggak tahu Mas Daryl pernah merasa bosankah di tempat kerja? Tapi itu juga kita mau tanya kepada teman-teman. Mungkin 1 bulan, 2 bulan terakhir ya, lu gue jenuh di tempat kerja ya. Itu juga tekanan. Dan kita mau ngomong sebenarnya kenapa ya itu bisa terjadi rasa bosan, rasa jenuh. Kalau sehari 2 hari oke, tapi kalau udah berbulan-bulan, wah itu bisa makan fisik itu, Mas Daryl. Tunggu, Pele. Mohon izin, kita pernah diskusi masalah ini dan Pele pernah curhat juga sama saya tentang masalah pekerjaannya. Kalau nggak salah lepas dari sebuah grup consulting ya. Iya. Benar. Cerita. Sedikit singkat. Karena ini ada hubungannya sama meaning dan juga makna, Pele. Exactly. Jadi tahun 2003 itu kan saya bekerja di sebuah perusahaan consulting di Jakarta ini. Saya suka dengan apa yang saya kerjakan, tetapi ya itu sesuatu terjadi yang saya merasa I don't belong here anymore. Saya merasa tidak di sini tempatnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign. Nah, yang menarik adalah waktu itu saya dekat dengan seorang wanita. Saya belum menikah, itu kan tahun 2003. Saya baru menikah 2008, dan saya baru bertemu dengan pacar saya yang kemudian nanti menjadi istri tahun 2004. Jadi 2003 itu saya dekat dengan seorang wanita, dan saya ingat sekali. Itu saya ketemu dia dan dia geleng kepala. Dia mengatakan, "What happened to you? Kamu kenapa keluar? Kamu nggak boleh keluar. Kamu harus tetap di sana." Jadi dia tidak mendengarkan apa yang saya mau katakan. Dia sudah judgment duluan bahwa you are not supposed untuk berhenti. Yes. Tetapi saya membuktikan kepada dia bahwa it was a good decision. Itu adalah keputusan yang baik waktu itu. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus resign. Bukan. Yang sedang saya sampaikan adalah semua orang harusnya mengerti, memahami dirinya, dan itulah yang TML sedang lakukan sebetulnya, Mas Daryl. Kan dari tahun 2000 saya sudah memikirkan mengenai theocentric motivation and leadership itu. Dan saya selalu mengatakan dari mana sih datangnya TML itu. Tahun 2000 saya membaca hasil survei dari Gallup yang melakukan namanya Employee Engagement Survey. Mencari tahu berapa banyak masyarakat Amerika waktu itu, karyawan-karyawati, pegawai yang mereka survei, yang bangun pagi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dan saya membaca hasil survei itu tahun 2000, 22 tahun yang lalu. Dan saya nggak suka hasilnya. Karena hasilnya hanya 26% pegawai, karyawan-karyawati yang bangun pagi dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, engage dengan pekerjaannya. Yang lain tidak memberikan yang terbaik, dan itu menggelisahkan saya, Mas Daryl, karena saya bertanya, berapa besar kerugian negaranya, kerugian perusahaannya, kerugian keluarganya, dan kerugian orang itu gara-gara dia bangun pagi dan tidak mengerjakan yang terbaik. Dan itu sebetulnya sudah saya pikirkan dan mulai mencari apa solusinya. Dan itu juga salah satu pemicu kenapa tahun 2003 itu saya merasa saya harus lebih serius memikirkan mengenai hal ini. Dan nanti tahun 2012 survei yang sama dilakukan di Southeast Asia, di Asia Tenggara, dan hasilnya semakin menyedihkan karena hanya 12 atau 13% saja dari pegawai, karyawan-karyawati yang disurvei di Asia Tenggara yang bangun pagi memberikan yang terbaik. Itulah kenapa saya gelutin TML itu, karena saya percaya itu menjadi solusinya. Demikian, Mas Daryl.
Ini saya coba hubungkan ya, Pak Elo ya, dengan banyak kisah orang-orang sukses di bidangnya ketika dia menemukan satu momentum untuk memutuskan tidak melanjutkan aktivitas sebelumnya. Ya kan seperti Pak Elo tadi dan juga banyak smart business yang punya contoh kasus-kasus udah ngerasa bosan, ngerasa jenuh dengan tekanan sehingga memutuskan untuk pindah. Tetapi kan ada satu yang menggelayut di pikiran saya, Pak Elo. Apa sebetulnya arti meaning atau makna dari keputusan itu? Ini yang perlu kita gali lebih dalam, Pak Elo. Very good. Jadi ini ya ada dua pemikiran mengenai meaning ini. Alain de Botton sendiri kan dia mengaku sebagai seorang ateis, tetapi adalah orang yang juga tidak menghina agama. Ini yang saya suka dari Alain de Botton. Dia tidak percaya Tuhan itu ada karena dia ateis, tetapi dia tidak menghina agama. Namun demikian, tetap ketika dia berbicara mengenai meaning of life and meaning of work, dia berangkat dari pemikiran sebagai seorang ateis. Yang artinya adalah ketika nanti dia memberikan solusinya adalah ya sudah, kamu sukanya apa? Ya kerjakanlah itu. Itu berbeda dengan pemahaman theocentric motivation and leadership. Karena theocentric motivation and leadership, namanya theos, seperti yang sudah kita bicarakan berulang kali, Mas Daryl, yang jadi pusatnya itu kan Tuhan. Tidak berbicara agama, tetapi berbicara mengenai spiritualitas. Jadi it is not what I want, bukan apa yang ku mau, tetapi kira-kira penciptaku itu mau apa gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara nanti mau apa, maka itu berbicara mengenai tentu saja memberi manfaat kepada orang lain, dan itu berbicara tentang oke, saya setuju. Pada akhirnya bicara mengenai passion. Ya udah, memang itu ada hubungannya dengan Eloy sukanya apa. Kalau saya menjadi seorang pembicara, menjadi seorang penulis, ya memang karena saya suka membaca, suka menulis, dan suka berbicara. Tetapi saya melakukan itu bukan hanya karena bertanya, aku sukanya apa? Bukan, tetapi penciptaku kira-kira menciptakanku untuk apa. Sementara seperti itu, Mas Daryl. Baik, kalau gitu sementara kita break dulu aja ya. Kita di sesi berikutnya ya. Baik, Spesialis, komentar Anda masih kami tunggu. Dan untuk Anda yang sudah bergabung secara audiovisual di kanal YouTube, silakan berkomentar dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Anda mau share juga boleh, karena ini video-video yang berhubungan dengan insight, inspirasi, dan juga edukasi yang menarik di setiap program Smart FM, termasuk di program Smart Motivation kali ini. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.